Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab beserta segenap keluarga besarnya, segenap jajaran DPP FPI, baik Tanfidhi, Majelis Syuro atau Mahkamah Front, begitu juga segenap jajaran pengurus Markas Syariah dan semua para alim ulama. Hadir di sini ada Profesor Dr. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Begitu pula hadir di sini ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum PA 212, Persada 212, dan semuanya begitu banyak, tidak saya sebutkan satu persatu. Juga tidak lupa pengantin kita Arisunal Yom. Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah wa shiddatal harakah wa dhafar fil ma'rakah. Amin ya rabbal alamin. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiyah, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan berkah malam Maulid Nabi tidak kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, yang pertama saya mau mengucapkan apresiasi kepada segenap panitia penyelenggara Maulid Akbar Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari DPP FPI dengan segala jajarannya. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua yang ikut andil, baik panitianya, donaturnya atau segenap masyarakat, baik secara moral ataupun material, mudah-mudahan semua mendapatkan senyuman dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, sebagaimana tema malam hari ini, revolusi akhlak untuk Indonesia berkah. Tema ini sudah sangat tepat, saudara. Kenapa saya katakan sangat tepat? Karena Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, Allah puji karena akhlaknya yang luar biasa, saudara. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, dari segala macam aspek kesempurnaan yang ada pada diri Nabi, tapi yang Allah puji akhlaknya, saudara. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu wahai Muhammad sangat-sangat agung. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan maksudnya akhlak agung ay ala adabin azim, adab yang agung, saudara. Bagaimana mungkin adabnya Nabi enggak agung? Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik adab Nabi bukan manusia, bahkan hikmahnya begitu besar. Nabi Muhammad lahir, saudara, dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Enggak lama kemudian Nabi masih kecil, ibunya sudah wafat. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan akhlak Nabi yang begitu mulia, akhlak Nabi yang begitu agung, adabnya yang luar biasa, bukan hasil didikan manusia, tapi adab Nabi langsung dapat dari didikannya Allah Subhanahu. Makanya kunci kalau umat mau selamat jangan jauh dari adabnya Nabi, saudara. Sebaliknya kalau sudah umat jauh dari adab Nabi, bobroknya adab, rusaknya akhlak adalah sebab kehancuran di tengah umat, saudara. Betul?
Syekh Amir Syukaib Arsalan dalam kitabnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Beliau menyampaikan, kenapa umat bobrok? Kenapa umat terbelakang dari segala aspek? Aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi. Problemnya adalah degradasi akhlak. Kata Amir Syukaib Arsalan, degradasi akhlak secara umum adalah sebab kenapa terjadi kerusakan di tengah umat, khususnya kata beliau yang dampaknya begitu besar adalah kerusakan akhlak di kalangan pejabat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali? Fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Kenapa rakyat bisa rusak? Rakyat bisa rusak karena penguasanya rusak, saudara. Karena pejabatnya rusak. Kenapa pejabat rusak? Ini yang menjadi PR kita bersama. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Ulama ya para umara bisa rusak, pejabat bisa rusak gara-gara ulamanya rusak. Kenapa ulama rusak? Kata Imam Al-Ghazali, bistilahi hubbil jahi wal mal. Karena ulamanya banyak yang cinta kedudukan, cinta harta, sehingga udah nggak berani lagi menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga banyak yang diam melihat kerusakan di kalangan pejabat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kerusakan di tengah-tengah penguasa bisa menyebabkan kekacauan. Saya kasih contoh. Al-Imam Al-Mawardi, ini kebetulan berkaitan dengan disertasi doktoral saya, makanya apal. Imam Mawardi dalam kitabnya Tashilun Nazar wa Ta'jilud Dhafar fi Akhlaqil Malik wa Siyasatil Muluk, beliau mengatakan di antara akhlak pejabat apa, saudara? Al-waqar, harus punya kewibawaan. Beliau rinci bagaimana bentuk kewibawaan di tengah-tengah pejabat, saudara. Di antaranya luzumus samat, jangan banyak ngomong. Kalau ngomong hanya yang penting-penting. Itu pun kalau harus ngomong mesti diteliti dulu, mesti hati-hati, mesti dijaga. Imam Mawardi ngutip satu filsafat yang luar biasa. Kenapa Allah jadikan untukmu satu mulut, dua telinga, supaya engkau lebih banyak mendengar keluhan rakyat daripada banyak ngomong. Betul atau tidak? Begitu ini dilanggar, berantakan negeri, saudara. Saya kasih contoh, ini kemarin bakar-bakaran, Masya Allah. Kacau kita punya negeri, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Kenapa penyebabnya? Salah satu penyebabnya, ada yang gak jaga mulut, saudara. Rakyat lagi demo ke DPR rame-rame, lagi protes, marah. Tahu-tahu apa kata dia? Itu setolol-tololnya orang. Ternyata ijazah dia banyak 6-nya, saudara. Begitu ini akhlak dilanggar, kacau keadaan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Gara-gara kerusakan akhlak. Nggak sampai di situ, saudara. Kata Imam Al-Mawardi, termasuk akhlak wakornya pejabat itu harus luzumus iskanut taraf. Jangan banyak bergerak. Bergerak cuma yang penting-penting. Karena kata Mawardi, kalau pejabat itu gerakannya diawasi rakyat, dampaknya besar. Kemarin di mana-mana rakyat lagi susah, apalagi ini bulan Juli, bulan Agustus, bapak-bapak lagi pusing, anaknya naik-naikan, belum bayar uang pangkal, belum bayar daftar ulang. Tahu begitu selesai sidang dia joget-joget, saudara. Ditegur, kenapa joget-joget? Diledek, dibikin gaya sonhorek. Kebanyakan pakai sonhorek jadi budak, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Begitu akhlak rusak, berantakan kita punya negeri, ribut di mana-mana. Makanya saudara, kita prihatin, kita nggak mau negeri kita kacau, betul? Kita nggak mau negeri kita ribut, betul? Kita nggak mau negeri kita rusak, betul? Tapi kita jangan cuma ribut dengan asap. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Kalau cuma sibuk mademin asap, sumber apinya nggak diselesain, sampai tahun jebot kalau kata orang Petamburan, kagak bakal rapi, saudara. Kalau mau hilangkan asap, selesaikan sumber apinya, padamkan sumber apinya, baru itu asap akan hilang, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah SAW di dalam Musnadul Firdaus diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda,
sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Ada dua golongan di antara manusia. Dua golongan ini baik, manusia semuanya bakal baik, saudara. Dua golongan ini buruk, manusia bakal hancur, manusia bakal rusak, manusia bakal buruk. Siapa dua golongan ini, saudara? Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Umaranya mesti jaga akhlak, ulamanya juga mesti menjalankan peran amar ma'ruf nahi munkar. Dan gak akan bisa kita memperbaiki ini semua revolusi akhlak kecuali dengan belajar. Kata Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, gak akan terjadi perubahan akhlak kecuali belajar dulu, saudara. Ngaji, kalau nggak ngaji nggak bakal bisa yang namanya berubah akhlaknya. Umaroknya mesti ngaji, ulamanya mesti ngamalkan ilmunya, umatnya mesti ngaji. Kalau kita semua udah ngaji, belajar mana yang baik, mana yang buruk. Setelah itu tahap berikutnya, kata beliau, revolusi akhlak dengan apa? Setelah tahu mana baik mana buruk, biasakan untuk berbuat baik, jauhkan yang buruk. Maka setelah itu umat akan baik semuanya. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang keempat. Siap revolusi akhlak? Kurang kompak, kurang semangat. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak dari diri kita sendiri. Siap revolusi akhlak dari dalam keluarga kita. Siap revolusi akhlak di lingkungan kita. Siap revolusi akhlak di organisasi kita. Siap revolusi akhlak di negara kita. Siap sebarkan akhlaknya Rasulullah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Maka sesuai tema kita, kalau sudah revolusi akhlak, insya Allah Indonesia akan berkah. Amin ya Rabbal. Itulah langkah real untuk revolusi akhlak. Mudah-mudahan kita bisa jalankan semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.